Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para buya, para imam, para ustazah, dan yang kami hormati ketua pengurus masjid Zulfirdaus beserta kepengurusannya, ketua UPZ unit pengumpul zakat Zulfirdaus, dan kepada seluruh yang hadir, bapak ibu, abang, kakak yang selalu dirahmati oleh Allah. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tetap kita bantu doakan saudara kita di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kepada mereka satu kemenangan dohiron wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fikih puasanya. Karena fikih puasa ini kenapa kita perlu ketahui? Karena aturan rambu-rambu tentang sah dan tidaknya sebuah amal itu ada pada ilmu fikihnya. Apakah itu sholat, apakah zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu nanti amaliyah itu masuk kategori sah atau tidak, rambu-rambunya ada di dalam ilmu fikih. Kemudian kalau untuk pelaksanaannya, memotivasinya agar kita kemudian tekun, serius, dan mencari pengamalan yang paling utama, itu ada di dalam ilmu fadilah, ilmu keutamaan. Nah, tentang ilmu keutamaan ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sedikit mengulas yang kemarin agar kita tidak salah di dalam nanti memahaminya, bahwa begini Bapak Ibu, kita ini andaikan pergi ke suatu tempat, ketika kita mengeluarkan kendaraan kita, kemudian kita mau bepergian, itu tentu ada yang kita tuju. Apa yang kita tuju? Itu titik poinnya, titik akhir dan titik puncaknya. Kemudian
yang mendorong kita menuju ke situ ada beberapa nilai-nilai pertimbangan sehingga kita memutuskan mau ke situ. Nah, nilai-nilai yang membuat kita mempertimbangkan ke situ, kemudian membuat kita semangat pergi ke situ, itu yang kita katakan sebagai nilai motivasi atau nilai-nilai tambahan. Dalam artian nilai yang membuat kita semangat ke situ. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, di Ramadan juga begitu nanti Pak. Titik tujuan kita selama nanti melakukan seluruh amaliyah-amaliyah Ramadan itu kita tentukan dulu. Kalau kita tidak tentukan, maka nanti Ramadan kita ya kurang lebih seperti Ramadan kemarin, atau kemarin-kemarinnya yang kita belum mengetahui tentang berbagai macam ilmu kaidah agama syariah yang masuk ke situ. Jadi titik tujuan puncak dari ketika kita nanti melakukan seluruh amal ibadah, bahkan nanti ketika kita melakukan di luar dari Ramadan itu sendiri adalah bahwa ketika kita ingin melakukan seluruh amaliyah-amaliyah ketaatan kepada Allah, titik tujuan akhir itu adalah bagaimana kita ini ada dalam pandangan Allah, kita bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan keridhoannya. Itu titik puncak akhirnya. Maka ketika kita melihat Robiah Al-Adawiyah itu di dalam satu syairnya, di dalam ungkapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat berkata, dan memang begitu Pak, tahapan tertentu itu kita bisa sampai merasakan itu. Saya tidak peduli ya Allah, tempat saya itu di neraka atau di surga, di kubur itu mendapat azab atau nikmat, itu saya nggak peduli lagi. Yang penting ketika dimanapun tempat itu saya selalu berada dalam pandanganmu, saya selalu berada dalam ridhomu, dan itu menyenangkanmu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita kaji ke dalam kehidupan kita, kita sebenarnya kan memang nggak bisa lepas dari apa yang sudah diskenariokan oleh Allah Pak. Tidak bisa lepas dari itu. Takdir-takdir itu seperti itu. Maka kita hadirin yang dirahmati oleh Allah nanti ketika di dalam Ramadan itu, ya Allah, semua yang aku lakukan ini adalah agar saya selalu bersamamu, agar saya selalu mendapat ridhomu, agar saya bisa menyenangkanmu. Perkara nanti pahala berapa, perkara nanti itu akankah saya itu mendapat kesalahan dalam ibadah atau tidak, saya nggak peduli lagi. Karena tujuan akhir saya adalah selalu bersamamu. Nah, ini tujuan feel atau rasa seperti ini harus wujud dalam hidup kita. Kalau kita sudah mempunyai tujuan itu, maka melakukan nilai taat itu muncul dari dalam kesadaran tinggi Pak. Ketika kita ingin menyenangkan Allah, ketika kita ingin bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, nggak mungkin kita ini akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Pak, dan nggak mungkin kita meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan. Misalkan kita ini ibu-ibu ingin menyenangkan hati suami ibu, dan ibu ingin selalu bersama dengan suami ibu, otomatis ibu akan melakukan seluruh apapun yang menyenangkan hati suaminya. Apa yang menyenangkan hati suaminya, yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan, itu mesti menyenangkan hati suaminya. Begitu juga kita dengan istri kita Pak. Kalau kita ingin selalu menyenangkan hati istri kita, apa yang menjadi kesenangan istri kita, kita kerjakan. Apa yang menjadi sesuatu istri kita membuat dia nggak senang, kita tinggalkan. Itu mesti istri kita senang. Nah, konsep ini kita lahirkan, kita wujudkan nanti dalam segala aspek hidup kita dalam taat kepada Allah. Saya ingin menyenangkan Allah, saya ingin selalu bersama dengan Allah. Maka ketika tujuannya itu, kita nggak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Kita akan terus melakukan sesuatu yang membuat Allah senang kepada kita, dan kita selalu berada bersamanya Pak. Nah, kalau tujuan akhir di situ hadirin, maka kita sudah tidak peduli lagi Pak, apakah nanti letaknya di surga atau di neraka. Yang penting di situ ada ridho Allah. Melahirkan satu sikap yang ketika kita melakukan apa saja itu mutlak karena kita mencari ridho Allah. Nah, membangunnya hadirin, ini membangunnya, tujuannya seperti itu, membangunnya otomatis tidak mudah.
Dan sudah berulang kali saya sampaikan, yang pertama di dalam membangun ini kita harus ridho seridho-ridhonya, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini hanyalah seorang hamba Allah yang predikat itu melekat sampai kapanpun. Kita harus ikhlas. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, membangun tujuan itu. Nah, untuk menyemangati kita terus, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mencapai tujuan itu diperlukanlah motivasi. Motivasi itulah yang kemarin kami sampaikan, hadirin, tentang nilai-nilai amal yang Allah berikan kepada kita ketika amal itu kita kerjakan. Contoh misalkan menghadiri majelis ilmu. Setiap langkah kakinya saja selama Ramadan, orang yang menghadiri majelis ilmu, Allah hitung 1 tahun ibadah setiap langkah kakinya. Orang yang istiqomah sholat berjamaah, setiap rakaatnya Allah bangunkan 1 kota di surganya Allah. Orang yang berpuasa Ramadan sebulan penuh dengan imanan wa ihtisaban, tujuannya ridho Allah, imannya taat kepada Allah, maka hadirin 30 hari itu menjadi pelebur dosa semua, mesin cuci dosa kita, Pak. 30 hari, sehingga begitu nanti masuk 1 Syawal itu kama waladatu ummuhu, bagaikan orang yang pertama kali lahir dari rahim ibu, Pak. Nanti tanggal 1 Syawal, ketika totalitas ibadah kita semata-mata murni karena Allah. Belum yang lain, Pak, yang A, B, C, D, nilai-nilai, desah napasnya. Bahkan hadirin selama Ramadan itu, misalkan ini ada yang berpuasa nggak yang besok, Pak? Ada nggak? Kalau jatuhnya kan hari apa ini, Pak? Pemerintah Selasa kan, tapi ada yang besok ada kan? Kalau ada yang berbeda mungkin ada kan? Itu hadirin, ketika nanti malam pertama bulan Ramadan itu di bawah arsy itu bergetar, Pak. Para malaikat itu berseru. Ada satu suara, beruntunglah umat Muhammad yang memasuki bulan suci Ramadan. Karena pada saat itu, mulai saat itu, seluruh makhluknya Allah yang bernapas, baik yang di darat, yang di laut, ataupun yang di udara, itu hadirin semuanya bertasbih, beristighfar mohon kepada Allah. Akhir dari Ramadan nanti, pahala itu semua Allah bagikan kepada umat Muhammad yang mengistimewakan Ramadan tadi, Pak. Apa enggak luar biasa? Dan dalam sebuah kitab tafsir Munir itu, Pak, di situ disebutkan hewan itu yang ada di darat itu jumlahnya lebih sedikit daripada hewan yang ada di laut. Jadi yang di laut itu jauh lebih banyak, sekian puluh ribu kali daripada di darat, Pak. Karena ketika air 1 tetes saja kemudian dimasukkan ke dalam satu kaca kecil, kemudian dilihat dengan mikroskop, ternyata luar biasa, ada bermacam-macam bakteri dan lain sebagainya. Kemudian seluruh hewan yang ada di laut dan dijumlahkan dengan yang di darat, dibandingkan dengan hewan yang ada di udara, jauh lebih banyak hewan yang ada di udara. Ternyata di udara ini Masya Allah, yang tidak nampak oleh mata. Kalau kita nampak, Allah perlihatkan, nah kita malah ketakutan sendiri, Pak. Debu yang berterbangan dan lain sebagainya, kuman, virus, wah nggak karuan, Pak, ya kan? Kemarin waktu COVID itu kan, orang bersin aja, akhirnya kita sadar ternyata orang bersin itu mengeluarkan virus, ya kan? Yang sakit tapi, Pak, virus flu itu yang wah nggak karuan, Bu. Yang di darat dengan yang di laut dengan yang di udara dijumlahkan, dibandingkan dengan yang gaib, jin, setan, iblis, malaikat, itu masih jauh lebih banyak yang gaib daripada yang nampak, Pak. Contoh kecil, Pak, bayangkan berapa banyaknya malaikat yang bertugas menjaga rezeki. Karena setiap 1 butir nasi ada 1 malaikat yang menjaganya, Pak, yang dia akan terus mengawal sampai kemana 1 butir nasi itu ditakdirkan oleh Allah.
masuk ke dalam mulut siapa, atau terbuang, atau nanti dimakan oleh bakteri pembusuk. Itu nanti setiap satu butir nasi ya. Berarti bayangkan berapa miliar malaikat itu Pak. Wa alam bisawab. Itu semua bertasbih semua kepada Allah, beristighfar semua kepada Allah. Pahalanya diberikan orang yang memuliakan Ramadan. Hebatnya itu Pak. Maka umat-umat terdahulu itu iri melihat umat Muhammad itu mendapat keistimewaan Ramadan. Nah hadirin, ini motivasi dan tujuan. Maka kita patok betul Pak nanti, tentukan tujuan kita. Yang ingin saya capai itu ridho Allah. Yang ingin saya capai itu adalah sesuatu yang selalu membuat menyenangkan Allah. Yang ingin saya capai itu bagaimana saya selalu bersama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyenangkan Allah, untuk mencari ridha Allah, nggak mungkin akan saya lakukan perkara yang Allah membuat Allah murka, dan nggak mungkin akan aku lakukan sesuatu yang membuat Allah senang itu aku tinggalkan, kan begitu Pak. Konsep ini kalau sudah mulai merasuk dalam diri kita, maka kita akan merasakan itu. Feel itu, rasa itu akan merasa, akan kita wujudkan dalam diri kita, akan wujud dalam diri kita. Nah hadirin, mendorongnya ke tujuan itu perlu motivasi-motivasi tadi. Perkara nanti motivasi itu akan kita dapatkan atau tidak, itu terserah Allah, karena itu ridhonya Allah. Tapi kita sebagai hambanya wajib meyakini seyakin-yakinnya ketika sesuatu amal ibadah ada sebuah nilai, maka nilai yang dijanjikan itu wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa nilai itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan ragu-ragu. Misalkan begini Pak, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, maka surat Al-Mulk insya Allah akan menjadi teman nanti di kubur yang menyenangkan hati. Bapak baca sekali saja, itu insya Allah surat Al-Mulk akan ada, meskipun sekali saja seumur hidup. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah, dan menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Kalau sudah dijanjikan itu Pak, maka inna wa'dallahi haq, janji Allah itu sesungguhnya adalah perkara yang hak, lebih pasti daripada terbitnya matahari dari timur. Kalau Rasulullah SAW dalam hadisnya sudah mengatakan, barang siapa yang datang ke majelis taklim ibadah 1 tahun, yakini bahwa betul-betul seperti itu Pak, jangan ragu-ragu. Nah kadang kita ini ada salah keyakinan, salah kemantapan dalam mensikapi antara amal baik dengan amal buruk Pak. Ini yang harus kita juga betulkan. Contoh begini. Hadirin, Bapak kita ini melakukan sebuah perbuatan dosa. Misalkan kita beli nomor gitu Pak, atau beli siji, atau apalah, atau minuman keras. Begitu kita melakukan perbuatan kemaksiatan, kita ini langsung yakin seyakin-yakinnya bahwa perbuatan dosa itu langsung jadi, langsung terbentuk dan menimbulkan sebuah dosa, kan gitu Pak. Begitu kita ini hadirin melakukan perbuatan dosa, kita langsung yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini membuat perbuatan dosa. Tapi ketika kita membuat kebaikan, kita ragu-ragu apakah kebaikan itu jadi atau tidak. Sering seperti itu. Sholat saya itu diterima atau tidak, sering begitu. Nah ini sebuah konsep yang keliru yang harus kita luruskan. Karena konsepnya kan barang siapa yang berniat berbuat kejelekan, maka belum dicatat. Begitu dia berbuat kejelekan, dicatat 1 kali. Barang siapa berniat berbuat kebaikan, dia sudah dicatat 1 kali. Kebaikan itu dikerjakan, maka Allah catat 10 kali, kan gitu Pak. Artinya kita harus lebih yakin dengan kebaikan yang kita buat, bahwa kebaikan itu insya Allah tetap akan menjadi sesuatu yang bermanfaat baik. Nah hadirin, ini keyakinan kita. Makanya ketika kita melakukan apa saja yang berkaitan dengan nilai-nilai amal yang sudah dijanjikan Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa janji itu akan ditunaikan oleh Allah untuk kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah, itu keyakinan yang harus kita bangun, apalagi nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan. Nah sekarang kita membahas tentang fikihnya, rambu-rambunya. Fikih Ramadan itu sebenarnya hadirin, terutama fikih puasanya, wabil khusus fikih puasa di bulan suci Ramadan, itu sesungguhnya tidak terlalu begitu susah. Batasan-batasannya itu tidak terlalu begitu susah untuk dipelajari. Beda dengan sholat Pak. Kalau sholat itu rincian rukun demi rukun Pak. Contoh membaca takbir saja,
itu tidak boleh Allahu Akbar. Hanya masuk dalam lohnya itu nggak boleh, Pak. Karena ketika kalimat Allahu Akbar hanya kemudian dimasukkan ke dalam lohnya, maka akan menjadi ha yang ditasdid. Padahal Allah itu hanya tidak ditasdid. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan. Beda, Pak, ya pengucapannya. Allahu Akbar bukan Allah, bukan itu pengucapannya itu. Kalau hanya ditasdidkan, maka menjadi perubahan makna yang luar biasa. Yang kedua, aturan dalam itu baru takbir baru satu, Pak. Belum lagi takbir itu tidak boleh disambung dengan wawu di antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar, ada yang wak, itu juga tidak boleh. Belum nanti Al-Fatihahnya. Mutlak yang wajib harus dalam pengucapan Al-Fatihah itu, Pak, adalah kalimat alham. Tidak boleh alham, tapi harus alhamdulillahi rabbil alamin. Itu wajib itu. Kalau hanya dibaca ha, salah besar, Pak. Sama dengan kemarin tarhib dan tarhib, kan gitu, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, belum rukun yang lain. Kayak sujud, bagaimana posisi jari-jari kakinya, bagaimana jidatnya harus nempel kemana tempat sujudnya. Dan ini sudah pernah kita bahas total habis, Pak. Beberapa kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya yang menjadi kesalahan fatal sehingga membuat kita, sholat kita tidak sah. Jidat tertutup songkok, jidat tertutup mukina, sehingga sujudnya tidak di jidatnya tapi terhalang oleh mukinanya, terhalang oleh songkoknya. Goyangan tangan saat i'tidal, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, goyang terus, ya kan? Bahkan ini kadang kita jumpai imam saja, kadang ada satu imam di beberapa masjid itu, Pak, yang saya tengok masih seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, goyang terus, Allahu Akbar, tangannya. Ada dua kesalahan itu. Satu, dia tidak sempat i'tidal, tumakninah, dalam i'tidalnya tidak sempat tumakninah, karena tumakninah itu berhentinya seluruh anggota badan. Kemudian yang kedua, dia bergoyang lebih dari 3 kali, itu batal sholatnya. Nah, ini nanti kita ulanglah kalau kita rasa perlu. Nah, dalam fikih puasa, hadirin, itu cuman ada 2 rukun yang harus kita jaga. Yang pertama niatnya, yang kedua menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam. Konsepnya cuma itu. Bahkan kalau diperinci lagi nanti yang membatalkan itu ada klausul yang disengaja dan yang tidak disengaja. Jadi tidak terlalu rumit dalam puasa itu, Pak. Ini yang berkaitan dengan fikihnya. Perkara yang membatalkan puasa, bukan perkara yang membatalkan sahnya puasa, atau yang, mohon maaf, bukan perkara yang membatalkan pahalanya puasa, tapi yang kita bahas adalah perkara yang membatalkan sahnya puasa. Beda, Pak. Marah, iri, dengki itu tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah. Bapak puasa marah-marah, nggak perlu dibatalkan. Wah, percuma Pak Ustadz, nggak ada yang percuma. Hanya putus pahalanya, tapi tidak putus kefarduannya. Teruskan aja, lanjutkan. Nah, hadirin, kita mulai yang pertama, yaitu tentang keniatan. Niat itu semua amaliyah. Jadi begini, Pak, begini. Amal-amal ibadah itu niatnya ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah niat yang muqtaranan bi fi'lihi, yang niat harus bersamaan dengan perkara itu. Kalau tidak bersamaan dengan perkara yang dikerjakan, itu dalam bahasa fikihnya disebut azam, bukan ajam tapi azam, keinginan. Contoh misalkan begini, Bapak ingin sedekah, saya ingin sedekah subuh, tapi belum dikerjakan, maka ini namanya azam, keinginan. Anda hanya mempunyai keinginan untuk bersedekah subuh, tapi itu sudah diberi pahala. Nah, itu bahasa fikih niat. Dalam bahasa fikih itu seperti itu. Tapi ketika jenengan, saya berniat untuk sedekah subuh, bismillah, saya niatkan untuk bapak ibu saya, itulah yang disebut dengan niat.
karena muktaronan bifi'lihi, bersamaan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Amaliyah ada yang seperti itu. Yang kedua, ada amaliyah yang tidak bersamaan dengan permulaan dimulainya pekerjaan itu, karena li ta'adzin usri, karena sangat susahnya untuk menghindarinya proses itu, yaitu puasa. Puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Fajar ada dua, fajar kadhib sama fajar sodik. Fajar kadhib itu kalau mulai jam 3 naik, hampir dekat jam 4 kalau sekarang Pak, itu Bapak tengok ke sana, ke arah timur, itu sudah mulai terang. Tapi habis itu terangnya hilang, gelap lagi. Itulah yang disebut dengan fajar kadhib, fajar yang bohong. Setelah itu baru muncul lagi, itulah fajar sodik, fajar yang benar. Kenapa dinamakan sodik? Karena kebenaran. Sehingga fajar itu, fajar yang benar, itu fajar sodik. Muncul fajar, disitulah mulailah kita berpuasa. Kalau ini diterapkan sebagai muktaronan bifi'lihi, maka kita akan kesulitan sekali untuk menjatuhkan niat pas di waktu fajar tadi Pak. Sangat sulit gitu. Makanya hadirin, khusus untuk puasa, para alim ulama menyepakati bahwa jatuhnya niat itu pada malam hari sudah boleh. Coba bayangkan Pak, kalau pas fajar kita baru boleh niat, berapa banyak orang yang tidak akan puasa Pak? Karena banyak sekali orang yang kesiangan, ya kan itu. Kesiangan sahur saja, puasanya boleh, niat puasanya boleh sebelum itu, hanya kesiangan sahur saja, kadang seseorang menjadi alasan tidak berpuasa Pak. Kenapa Pak nggak berpuasa? Nggak sahur Pak. Padahal nggak ada kaitannya sah dan tidaknya dengan sahurnya itu Pak. Ya kan? Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam niat itu yang perlu dijatuhkan aturan klausul niat, itu yang dijatuhkan adalah satu, kesengajaan, kedua, jenis ibadahnya, kemudian taksis kekusukan ibadahnya, hukumnya, fardu dan sunnahnya, lillahi ta'alanya. Yang pertama kesengajaan, itu ada unsur kalimat aku niat, aku sengaja. Kalau disingkat ya untuk sholat ya usoli kan gitu Pak. Kalau ditambah lagi ya nawaitu usoli, nawaitu husla. Nawaitunya itu ada kesengajaannya. Yang kedua jenis pekerjaannya apa? Misalkan puasa atau sholat disebutkan. Yang ketiga taksis dari apa? Dari jenis pekerjaan tadi. Misalkan sholat, kekhususannya apa? Taksis itu kekusukan. Kekusukannya sholat duhur, kekusukannya asar. Niatnya puasa, kekhususannya apa? Puasa bulan suci Ramadan, atau puasa kifaroh, atau puasa nadar. Kemudian hukumnya fardu atau sunnahnya. Yang terakhir karena Allah Ta'ala. 5 unsur ini harus ada dalam sebuah niat. Contoh, ibu mau berwudu, saya niat kesengajaan, berwudu jenis pekerjaan, fardu karena Allah Ta'ala, kefarduannya. Nah ini unsur-unsur dalam niat yang harus ada. Nah puasa juga begitu. Saya berniat berpuasa, taksisnya bulan suci Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala pada tahun ini. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Jawa, Padang daerah boleh Pak. Ambo nak paso biswa gitu kan, boleh itu Pak. Dengan bahasa Padang. Bahasa Jawa, niat ingsun poso ing dina sesuk saking nekani boleh. Pakai bahasa Indonesia, nawaitu semua saya berniat puasa fardu bulan Ramadan boleh. Pakai bahasa Arab, nawaitu soma khodin anatai farisahri Ramadana. Ramadana atau Ramadoni sering ditanyakan. Benar itu isim musyarab yang tidak bisa menerima tanwin, maka menjadi ketika jar dipatahkan. Tapi posisi di situ sudah hilang kemunsarifannya, sehingga nanti pengucapannya nawaitu soma khodin anatai farisahri Ramadoni hadisan nanti fardhalillahi ta'ala. Ya Pak ya. Nah kemudian perkara yang ketiga, tadi yang niatnya muktarona bifi'lihi, muktarona yang tidak bisa dibarengkan. Yang ketiga yang nggak perlu niat. Loh apakah ada? Ada Pak. Madzhab Syafi'i ya. Akad-akad muamalah itu asal saksi mengatakan sah, maka meskipun tidak niat sah Pak. Contoh misalkan saya menikahi seorang perempuan, saya sebenarnya nggak ada niat menikahi dia Pak.
sama sekali nggak ada niat, tapi saya harus menikahi dia karena sesuatu hal yang memang seharus nikah, misalkan gitu Pak. Kemudian ketika saya akad, orang tuanya atau walinya berkata, angkahtuka wa zawajtuka, aku nikahkan dan aku kawinkan kamu Fauzi Armandaris dengan anak kandungku yang bernama ini binti ini, misalnya gitu Pak ya, dengan mas kawin sebesar 1.000 rupiah dibayar tunai, aku terima nikah dan kawinnya ini binti ini dengan mas kawin sebesar 1.000 perak tunai, saksi-saksi sah, meskipun saya nggak niat, sah Pak akadnya, meskipun saya nggak niat. Maka dengan seperti itu akad cerai itu juga begitu, dengan kalimat yang jelas loh, kalimat sureh, bukan kalimat kiasan. Ketika seseorang mengucapkan aku cerai kau, aku talak 1 kau, aku talak 3 kau, maka hadirin perkataan itu meskipun tidak diniati, bergurau saja jatuhnya sah ketika 2 orang saksi mengesahkan itu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena hal itu maka ketika akad nikah itu juga memerlukan saksi, maka pada saat ketika nanti cerai juga memerlukan saksi. Kalau nggak ada saksinya nggak sah Pak. Yang mengesahkan siapa? Saksi nggak ada Pak. Maka di dalam hakim nanti di majelis hakim dibatalkan karena nggak ada saksinya. Itu loh Pak. Makanya hadirin, itulah yang membuat kenapa orang ketika lagi berantem kemudian dia ini mengatakan cerai, akad cerainya belum sah karena tidak lengkap peralatannya, yaitu 2 saksinya nggak lengkap, maka tidak disahkan. Tapi kalau yang sudah mengucapkan kan jadi ragu-ragu sah atau tidak, karena tanpa niat saja sah, tapi harus ada saksi, itu yang membuat akadnya nggak sah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya kalau Bapak Ibu yang pernah mengucapkan kalimat cerai kepada suaminya, kepada istrinya, kalimat cerai itu betul-betul nampak kalimatnya cerai, talak, maka hadirin ketika diucapkan dalam keadaan emosi yang sudah pernah tapi tidak ada saksi, maka sebaiknya bertobat dengan taubatan nasuha dan jangan diulangi. Tobat dengan taubatan nasuha jangan diulangi. Tapi kalau yang belum, jangan pernah memainkan kalimat-kalimat kata-kata cerai dan talak yang belum, karena ini bahaya. Ini begitu nanti dihukumi sah, bahaya Pak, bisa berantakan rumah tangga seseorang. Dan itu nanti ada oknum-oknum ustadz yang memanfaatkan juga Pak. Kadang saya pernah ada kejadian Pak, suami istri datang ke rumah, mereka dulu tidak begitu paham terhadap agama. Begitu setelah menikah sering kelahi, suaminya sering ngomong aku cerai kok, istrinya balas cerai ya cerai, emang aku takut apa gitu. Tapi nanti reda-reda menyesal. Nah pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya? Akhirnya suatu saat dia ini bertobat, takut dengan kalimat itu. Tanya ke satu ustadznya bilang udah jadi. Tanya ke ustadz lain, harus ada saksi. Tanya lain, akhirnya dia bingung. Padahal kalau jadi, maka ketika dia ingin balik harus di sela-selain. Akhirnya datang ke tempat saya Pak. Oh istrinya cantik Pak, putih bersih, Pak, kacamata anggun Pak. Ngomong sama saya, Pak Ustadz, kami begini-begini, cerita dari awal. Maka kami takut melanjutkan ini. Kalau kami lanjutkan, nanti kami jadi zina terus. Jadi maksudnya gimana? Maksud saya gini Pak Ustadz, ini terus terang aja, saya minta Pak Ustadz untuk menjadi penyela istri saya. Begitu pula di depan saya Pak. Wah, lihat istrinya cantik pula, lawa pula, kan gitu kan. Pening ini Pak Ustadznya, kan itu Pak ya. Jadi saya akhirnya menjawab begini, Pak, saya bukan
mematahkan niat baik bapak untuk bertobat. Sangat bagus bapak bertobat, tapi dengan sistem cara bertobat kayak gitu, kita ini nanti kalau dijalankan memainkan hukum-hukum syariah Allah Subhanahu wa taala. Kan maksud bapak, saya menikahi istri bapak, kemudian suatu saat nanti saya ceraikan, bapak mau memperistri istri lagi kan pak? Ya begitulah kiranya Pak Ustadz. Ini kalau dipikir-pikir dalam batin saya, kalau dilihat dari segi kelaki-lakian, siapa nggak mau, ya kan itu pak ya. Tapi itu kalau dijalankan mempermainkan hukum Allah, murka Allah nanti sama saya, sama bapak, sama istri bapak. Bukan begitu cara bertobatnya. Jadi gimana ini pak, gini aja. Bapak berdua datang ke KUA, minta fatwa KUA-nya. Jadi belum. Kalau fatwa KUA-nya mengatakan bapak belum jadi akad cerainya, bapak hanya bertobat, jadi lanjut, nggak usah tanya-tanya Ustadz mana-mana lagi. Nanti bingung sampean. Akhirnya betul ke KUA, kemudian disarankan ke pengadilan agama, di sana berkomunikasi dengan hakimnya memutuskan sah, lanjut, nggak usah cari fatwa Ustadz lain. Nggih pak, nggih. Akhirnya jalan pak. Nah ini kan bahaya kalau kemudian mendapat ustadz yang hanya sebagai tameng, begitu mendapatkan kasus kayak gitu ya. Ya saya ini niatnya hanya menyelamatkan bapak loh ya. Wah repot kalau kayak gitu ya kan itu kan. Nah ini yang berkaitan dengan fikihnya pak. Niatnya kenapa jatuh pada saat malam hari? Karena memang prosesnya seperti itu, aturannya seperti itu. Nggak mungkin kita akan bisa membersamakan, andaikan mungkin hanya seberapa orang. Personal individu mungkin boleh, bisa. Tapi nanti kalau dijamakkan, dibawa ke aturan umum akan kesulitan pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah aturannya seperti itu ya kita tinggal terima pak. Ada fikih itu yang memang aturannya tinggal kita terima saja, nggak usah kita membahas terlalu detail, susah nanti mumet kita malahan. Contoh mah hadirin yang berkaitan dengan sholat, rukun sholat terakhir itu ada kalimat tertib, harus berurutan, tertib. Kalau tidak tertib, tidak berurutan, batal sholatnya. Nah urutan sholat, niat yang pertama, yang kedua membaca takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu. Dari tiga perkara ini mana yang kiranya harus didahulukan pak? Yang jatuh nomor satu kalau memang harus tertib. Hadirin, kalau niat itu dikerjakan ketika kita bisa mampu berdiri. Ketika kita mampu berdiri maka berdiri dulu baru kemudian niat. Kan itu toh pak. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Sementara niat masuk ketika durasi takbiratul ihram. Berarti kan pengucapan takbir dulu baru niat. Yang repot lagi, niat maupun takbiratul ihram dilakukan ketika berdiri. Jadi tiga ini mana yang harus menjadi nomor satu? Nah ini kan jadi pening kita pak. Ya udahlah, yang penting fikih itu ya udahlah, jalani gitu aja. Kalau kita bahas di situ, oh iya ya. Jadi yang kalau harus tertib, yang nomor satu mana? Kalau berdiri dulu, berdiri dianggap sebagai sholat itu ketika sudah takbir. Karena sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau bapak berdiri saja belum takbir, maka bapak belum sholat, berdirinya belum dihitung sholat. Ya kalau begitu takbir dulu. Takbir sendiri dilakukan ketika berdiri, dan takbir dikatakan sebagai takbiratul ihram itu ketika sudah niat. Alamu mumet pak ya kan itu kan. Nah ini jenengan nggak usah membahas terlalu, nanti stres malahan pak. Sama dengan ketika saya pernah mendengar ada seseorang dulu nyemplung ke laut bunuh diri pak, mantan TKI. Selidik punya selidik, dia itu sudah curhat kemana-mana. Dulu waktu bekerja itu sering makan daging babi. Nah kan akhirnya bingung bagaimana mensucikan daging babi yang ada di dalam perut ya kan? Akhirnya saking bingungnya stres, nyungsep kepada masuk ke laut, ya mati pak di laut pak, nggak bisa berenang ya kan gitu kan. Ya konsepnya nggak kayak gitu pak. Jadi gini, najis itu pak, misalkan bapak nginjak tai ayam di situ, kemudian bapak masuk pak, sampai di sini bapak tengok kakinya ada tai ayam, ya kan? Bagaimana cara membersihkan langkah-langkah kaki yang sudah kita sampai ke sini? Bersihkan yang nampak saja pak, yang nggak nampak nggak usah dicurigai atau diragu-ragukan bahwa itu terkena tapi nggak nampak. Kemudian bapak ngepel dari sini, repot pak. Cari saja bekas-bekas yang nampak tai ayamnya, ya udah itu yang dibersihkan, selesai. Begitu juga ketika seseorang makan, sudah terlanjur makan daging babi, ya sudah pak,
Kumur-kumur 7 kali salah satunya dicampur dengan debu, sudah kumur aja. Yang masuk ke sini udah nggak bisa dihukumi, Pak. Kalau di sini juga nanti kumur salah satu dicampur dengan air yang pakai debu, kan repot, Pak. Jangan malah menelan tanah nanti kan gitu, Pak. Nah, ini fikih itu seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua setelah jatuh niat, yaitu kita menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Nah, hadirin, dari beberapa perkara yang membatalkan puasa itu kalau disengaja, kalau tidak disengaja tidak batal, gitu loh, Pak. Kalau tidak disengaja itu nggak batal. Contoh apa, Pak? Sesuatu yang nggak disengaja. Bapak kumur-kumur air wudhu, habis itu Bapak sudah membuang keluar, sudah itu habis sudah diludah-ludahkan beberapa kali, ya kan? Nah, kemudian Bapak menelan air ludah setelah itu. Ini kan secara perasaan, kadang kan masih ada rasa dingin segar air di mulut, kan gitu, Pak. Kemudian ikut tertelan, kan gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, asal tidak betul-betul sengaja menelan air, minum air putihnya, maka itu masih dihukumi tidak batal karena yang ditelan adalah air ludah, Pak. Kondisinya seperti itu. Kemudian Bapak makan minum nggak sengaja, dalam arti nggak sengaja gimana? Misalkan Bapak lupa bahwa hari itu sudah puasa, kemudian Bapak makan, itu masuk kategori tidak sengaja. Begitu sudah kenyang baru ingat, ya Allah, saya kan puasa tapi sudah kenyang, nggak batal puasanya. Tapi kalau di tengah jalan ingat, ya harus berhenti. Jangan tanggung Pak Ustadz yang di mulut, Pak Ustadz kalau dibuang mah ya batal, ya kan itu kan. Jangankan itu, berhubungan badan saja tanpa disengaja, dalam artian tanpa disengaja itu, Pak, lupa kalau itu Ramadan, gitu loh maksudnya. Itu juga nggak batal. Sesudah berhubungan badan dengan istri kita, selesai baru ingat, Mas, ini sudah Ramadan kan, kemarin 2 hari kita, oh astagfirullahaladzim, tapi sudah selesai, ya nggak batal. Anggap itu sebagai sebuah rezeki, kan gitu, Pak. Tapi kalau di tengah-tengah kok ingat, ya harus selesai, cabut, jangan diteruskan. Tanggung Pak Ustadz, 2 bulan puasa nanti Anda, ya kan? Tambahannya, repot. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini batasan awalnya antara sengaja dengan yang tidak disengaja. Yang kedua, yang masuk melalui jalan pintu, di mana pintu anggota lubang tubuh itu ada hubungannya dengan jauh, dengan perut. Kalau tidak ada kaitannya dengan jauh, itu nggak batal. Yang hubungannya dengan jauh, dengan perut adalah lubang hidung, lubang apa? Ini mulut, lubang dubur, lubang belakang. Itu ada kaitannya dengan jauh. Nah, ada sesuatu yang tidak berkaitan dengan jauh, yaitu lubang depan. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya juga sudah habis, sebelum kita tutup, saya pribadi selama menemani Bapak Ibu di sini, apabila ada silap salahnya, saya mohon maaf. Karena mungkin ketidaksengajaan. Kepada pengurus saya juga minta maaf, ketua dan kepengurusannya saya minta maaf apabila selama saya diundang ceramah di sini mungkin ada keterlambatan, ada informasi yang kadang saya nggak datang tapi belum sempat memberikan informasi dan lain sebagainya. Semoga kesalahan-kesalahan ini kita bisa saling memaafkan sebelum menjelang masuk bulan suci Ramadan. Karena dalam hadis yang sering kita dengar ya Pak ya, kan pernah Rasulullah ketika naik mimbar mengaminkan 3 kali, kan gitu Pak. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa Anda mengaminkan 3 kali? Tadi Jibril berdoa, maka saya aminkan. Doanya apa? Ya Allah, jangan berikan pahalanya, puasanya, Ramadannya kepada orang yang belum mendapatkan maaf dari kedua orang tuanya. Maka nanti hadirin, sebelum kita memasuki Ramadan, yuk kita minta maaf kepada orang tua kita. Yang bisa didatangi, sempatkan waktulah datangi. Orang tua itu kadang rindu sekali sama kita Pak, rindu sekali sama cucu-cucunya.
bawa cucunya, bawa anaknya, minta maaf sama bapak ibu. Kalau kita punya anak, ajarkan dari dini, dari sekarang, begitu mau memasuki Ramadan untuk minta maaf kepada bapak ibunya, ajarkan dari sekarang, Pak. Nah, ini mau Ramadan, sini sungkem dulu, minta maaf dulu sama bapak mama, begitu. Nanti dia sampai tua akan tertanam itu dan akan menanamkan itu kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah pahalanya suami istri yang belum saling memaafkan. Kita sebagai suami jangan merasa bahwa istri aja yang salah, Pak. Kita juga salah. Kadang kita juga tidak memimpin dengan baik. Hadirin, contoh Pak, istri ini Pak, istri ini terbuka auratnya kemana-mana, kita nggak mengingatkan, itu sudah menjadi sebagai sebuah kesalahan kita Pak, karena kita yang memimpin. Makanya kita juga minta maaf pada kita, apalagi dalam hal nafkah. Pak, istri mencucikan baju kita Pak, itu sebenarnya sebagai sebuah kezaliman yang kita buat, kecuali istrinya itu ikhlas, ridho. Karena kewajiban mencuci baju suami itu bukan istri. Siapa? Ya suami sendiri yang wajib. Kalau begitu enak sekali dong jadi istri. Oh, enak sekali. Maka dari dulu kan pernah saya sampaikan, kalau ilmu tata kelola rumah tangga itu dipahami suami istri, tidak ada istri yang tidak mau dipoligami. Mau semua dipoligami Pak. Tapi kebalikannya, tidak ada suami yang mau poligami, kalau paham itu. Nah, kemudian suami istri ini saling ridho, saling memaafkan. Yang kedua, yang ketiga adalah tidak saling memaafkan dengan lingkungan sekitarnya, tetangganya, kaum kerabat, teman kerja, teman kantor dan lain sebagainya, tidak saling memaafkan. Hadirin, kita ini kalau punya tetangga kemudian bermusuhan itu paling repot Pak. Terutama mohon maaf ini ibu-ibu, hati-hati jangan sampai pernah punya tetangga yang bermusuhan dengan kita. Yang repot itu nanti kalau suatu saat ada momen di mana pas kita jalan masuk sebuah lorong, jumpa berpapasan dengan musuh kita itu Pak, itu kan repot. Mau jalan diteruskan kok jumpa dia, mau nggak diteruskan malu pula, nanti dikira kita pula yang nggak mau ketemu kan itu. Akhirnya berpapasanlah dengan terpaksa. Mau tegur sapa sama-sama segan, akhirnya cuma dehem sama dehem aja. Satu bilang yang satu cuman gitu aja. Begitu sampai ke rumah, penyesalannya luar biasa itu. Itu kan menyiksa diri yang seperti itu Pak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka sebelum kita memasuki Ramadan, saya pribadi minta maaf. Bapak-bapak nggak perlu minta maaf sama saya karena bapak nggak salah. Yang salah itu kan saya, karena yang saya ngomong. Dan semoga nanti kita di Ramadan ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Amin. Sebelum kita tutup, kita tahlil dulu sebentar ya Pak ya, untuk Bapak Ibu kita, guru-guru kita, juga mbah-mbah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Tuma ila hadrati husun abaina wa ummahatina wa jamil masaikina wa masih-masihina wa asatidatina wa asatidina. Tuma ila hadrati husun ali kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil amri wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka balighna ila Ramadan. Allahumma inna nas'aluka hidayataka fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka yassir lana fi ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka taqabbal min jamil a'mali shalihatina fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa min tahlina wa min sabahna wa min salina ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa salamatan kamilatan nazilatan barokatan samilatan kamilatan thumma ila hadratil khusus kama dzakarna wa bil khusus bapak ibu kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum ma'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka tsabbitsna wa tsabbits alaihim fi dinil Islam wa fi ahli sa'adah wa ila ahli ta'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.